Halo, selamat malam pemirsa Top News, kembali hadir dengan sejumlah informasi sepanjang hari ini. Bersama saya Alma Rosana, kita mulai Top News selengkapnya. Pemirsa, kita mulai informasi malam ini. Aksi teror penagih pinjaman online atau pinjol kembali menjadi sorotan. Kali ini, layanan darurat seperti ambulans dan pemadam kebakaran diduga disalahgunakan oleh penagih pinjol untuk mengejar targetnya. Pemirsa, polisi menetapkan 13 orang tersangka menjadi tersangka dalam kasus kekerasan yang terjadi di rumah penitipan anak Little Aresya Umbul Harjo, Kota Yogyakarta. Polisi menyatakan jumlah tersebut diperkirakan masih akan terus bertambah seiring proses pengembangan lebih lanjut. Kita beralih informasi dari Gedung Putih. Suara letusan terjadi saat acara tahunan White House Correspondents' Dinner di Washington DC, Amerika Serikat. Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang hadir dalam acara tersebut dengan cepat dievakuasi keluar dari acara oleh Secret Service. Presiden AS Donald Trump kemudian merilis rekaman CCTV saat kejadian penembakan di acara White House Correspondents' Dinner. Pelaku penembakan terlihat melewati petugas keamanan di Hotel Hilton, Washington DC. Setelah dievakuasi, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyampaikan bahwa pelaku penembakan sudah tertangkap dan satu orang petugas yang tertembak saat insiden berhasil selamat. Trump juga menyebut pelaku sebagai orang gila. Badan Investigasi Federal atau FBI resmi mengambil alih pengusutan insiden penembakan saat jamuan makan malam White House Correspondents Association Sabtu malam waktu setempat. FBI menegaskan pihaknya akan menyisir setiap petunjuk guna mengungkap motif di balik aksi tersebut. Informasi berikutnya, kapal kargo Tosca yang dibajak pasukan AS di dekat garis pantai Iran di Laut Oman membawa bahan baku penting yang dibutuhkan untuk memproduksi perlengkapan medis bagi pasien dialisis ginjal. Gangguan terhadap kapal Tosca tersebut dapat mengancam nyawa pasien. Anda kembali dalam Top News dan saatnya kami hadirkan sejumlah informasi utama dalam Top Topik berikut ini. Top topik pertama, pemirsa, peristiwa memilukan terjadi di kawasan Sorosutan Umbul Harjo, Kota Yogyakarta. Sebuah tempat penitipan anak atau daycare digerebek setelah kedapatan melakukan tindakan kekerasan terhadap 53 balita. Berikut informasinya, tunggu apa lagi bersama Kata Uma. Wali Kota Yogyakarta mengungkap rumah penitipan anak yang diduga melakukan kekerasan terhadap anak asuhnya tidak mengantongi izin usaha. Untuk mengantisipasi kejadian serupa, pemirsa, pemerintah Kota Yogyakarta akan melakukan razia ke seluruh rumah penitipan anak. Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI mengungkap adanya dugaan unsur perencanaan dalam kasus kekerasan yang menimpa lebih dari 50 anak di daycare Little Aresya, Yogyakarta. KPAI menilai daycare abai dalam melindungi anak-anak yang berada pada masa usia emas. KPAI meminta penerapan pasal 59 huruf A Undang-Undang Perlindungan Anak agar proses hukum berjalan cepat dan para korban segera mendapat bantuan psikososial. Beralih ke top topik selanjutnya, pemerintah Arab Saudi memberlakukan pengawasan ketat pada penyelenggaraan Haji 2026. Langkah ini dilakukan untuk menjaga keamanan, ketertiban, serta kekhusyukan ibadah jemaah di Tanah Suci. Di tengah hiruk-pikuk musim haji di Madinah, Arab Saudi, ada kehangatan yang hadir dari sesuatu yang sederhana bagi ribuan jemaah Indonesia. Sajian khas Nusantara bukan sekedar pengisi tenaga, tetapi juga pengobat rindu anak kampung halaman. Top topik terakhir, pembangunan hunian sementara di kawasan Stasiun Pasar Senen sudah mencapai 98%. Rencananya, Huntara akan diresmikan pada 15 Juni 2026. Untuk melihat bagaimana progresnya, kita simak liputan jurnalis Metro TV Syekh Al-Hadar dan juru kamera Maulana Ridwan berikut ini. Sebelumnya pada 6 April lalu, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP Marwarar Sirait serta Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia Bobi Rashidin ke Istana Kepresidenan. Pertemuan itu membahas rencana pembangunan hunian layak bagi warga di kawasan bantaran rel. Anda kembali di Top News. Perundingan putaran kedua antara Amerika Serikat dan Iran terancam batal total. Presiden AS Donald Trump mendadak membatalkan keberangkatan 2 utusan khusus ke Pakistan. Di sisi lain, ada indikasi Iran tidak sepenuhnya percaya kenetralan Pakistan. Apa indikasinya? Berikut ulasannya dalam Top Review. Tunggu apa lagi bersama Kata Uma. Pemirsa, seekor beruang coklat yang terjebak di dalam lubang pembuangan sampah sedalam 4 meter berhasil dievakuasi di Kabupaten Dege, Provinsi Sichuan, China Barat Daya. Kejadian kompetisi unik terjadi di Shanghai, Tiongkok. Peserta kompetisi dibayar jutaan rupiah hanya untuk tidur.
Begini, ratusan umat Hindu berkumpul di kuil Katel Sri Surga Prameswari, Mangaluru untuk ritual api tradisional Agni Kali. Informasi ini pemirsa kami pilih sebagai top picture sekaligus menutup perjumpaan Top News pada malam hari ini. Saya Elma Rosana mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat malam.